Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Nasdem, PKS, PKB kini berkoalisi dukung Anies Caimin. Sangat luar biasa sekali begitu ya. Inilah dorongan-dorongan bahwa yang selama ini PKS yang ditawar begitu ya, yang kemudian digoda begitu kan. Bahkan di lobi sana sini, akhirnya Partai Demokrat gagal untuk melobi PKS begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya gabungnya Nasdem, PKS, dan PKB itu menunjukkan solidnya koalisi perubahan sangat luar biasa dan alot begitu. Dan bahkan PKS tidak tergiur dengan adanya jabatan, dengan adanya uang yang kemudian ya dirayu di situ begitu untuk keluar di koalisi perubahan. Ternyata tidak tergoda sama sekali begitu kan. Inilah sudah ketahuan mereka begitu ya, mana yang hak rakyat yang harus kita pilih begitu, mana yang harus kita perjuangkan rakyat ini begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita lihat secara demokrasi begitu kan, ya PKS sangat berkonsisten begitu kan dibandingkan dengan Pak Ganjar, dengan dibandingkan dengan Demokrat begitu, yang selalu mengedepankan harus cawapres, 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 cawapres begitu kan. Jadi kalau ingin membangun bangsa negara kita begitu, kalau harus ditentukan cawapres kan gagal begitu. Saya kira kacau begitu. Bahkan saya bacakan ya komentar-komentar netizen terlebih dahulu seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen. Nasdem, PKS, PKB kini berkoalisi dukung Anies Caimin. Kira-kira seperti itu. Mantap, mantap ya. Bodoh amat ya. Ya sudahlah PKS, ayo segera ya tahlilan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mantap, semoga Pak Anies ya memimpin Indonesia yang selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Sudah diputuskan mereka begitu ya. Tetapi nunggu ya dari Majelis Syuro bagaimana nanti. Karena politik itu kan dinamis, berubah-ubah begitu. Tidak menentu begitu. Jadi saya kira kalau sudah datang ke PKS menyatakan dukungan. Tapi kita tunggu dari Majelis Syuro begitu. Saya yakin bahwa akan mendukung Anies Baswedan. Karena gerbong dari PKS itu adalah pendukung Anies Baswedan sebenarnya begitu kan. Iya konsisten ya. Tanpa orang memberikan simpati ya, tanpa orang memberikan terzalimi sana sini seperti apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat begitu kan. Malah PKS lebih disukai oleh masyarakat begitu kan ya. Tidak terlalu ini terlalu itu begitu ya. Yang namanya demokrasi itu kan pasti ada sesuatu yang kemudian punya kepentingan besar di situ. Alhamdulillah semakin mudah memilih capres nanti yang ada ya PKS-nya jelas ya, jangan dipilih, dan sekarang ada Anies dari sana. Terima kasih telah memudahkan ya dan memilih ya PKS Anies Baswedan ya. Bahkan di 2024 tetap coblos ya Pak Anies Baswedan. Akhirnya Muldoko bisa koalisi dengan Demokrat. Ya kita tunggu saja bagaimana nanti begitu kan. Apakah Muldoko juga satu koalisi begitu kan. Terserah asal bukan NU aja, nggak ngaruh katanya begitu ya. Tapi saya kira perdebatan saya seperti ini saya kira sangat luar biasa kepada Anies Baswedan begitu. Dari tiga cawapres, Anies Baswedan lah yang kemudian punya peran penting di situ. Saya yakin dan seyakin-yakinnya PKS akan berlabuh itu begitu kan. Tetapi kita tunggu saja dari Majelis Syuro. Majelis Syuro akan memutuskan itu secepat mungkin begitu kan. Karena pada hakikatnya biar ya fokus kepada pemenangan di Pilpres di 2024 begitu ya. Bagaimana dengan Aher begitu katanya. Aher kan sudah jelas PKS seperti Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan bahwa ya karena pada hakikatnya kalau kita melihat realitasnya kita harus tahu diri bos katanya begitu ya. Harus tahu diri bagaimana ya apakah mereka layak atau tidak, padahal gubernur dua kali begitu kan. Tapi pada akhirnya bukan itu begitu kan. Ya, yang kita lihat bagaimana peran penting dari demokrasi modern hari ini. Kalau PKS masuk ke Nasdem begitu ya, kepada koalisi Nasdem dan PKB, saya kira di parlemen akan ada keuntungan yang sangat luar biasa dibandingkan keluar dari koalisi begitu. Buat apa keluar begitu? Mau berlabuh kemana? Ke PDP saya kira tidak masuk. Kepada Pak Prabowo sih agak masuk, tapi kan tidak segampang itu begitu kan ya. Pada hakikatnya PKS akan banyak menang di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya dari Nasdem ya, PKS dan PKB berkoalisi dukung Anies Caimin. PKS, Nasdem, dan PKB akhirnya berkumpul dan berkoalisi perubahan ya. Dalam koalisi perubahan, koalisi ini menyokong ya Anies Baswedan dan Muhyiddin Iskandar maju di Pilpres di 2024.
Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan bakal capres Anies Baswedan menegaskan nama koalisi pendukung dirinya bersama bakal capres Muhaimin Iskandar atau Caimin tetap koalisi perubahan untuk persatuan KPP dalam konferensi pers ya DPP PKS itu begitu. Artinya kalau kita melihat ini kan jelas begitu apa yang disampaikan Anies Baswedan begitu ya. Karena di satu sisi melihat proses dalam demokrasi begitu kan, ya bisa saja begitu. Dalam artian bahwa wah ini kok ada apa begitu kan ya. PKS, PKB ya, Nasdem ya katanya tidak bisa disatukan kok tiba-tiba disatukan begitu, katanya begitu. Yang jelas begitu kan. Dalam politik itu tidak ada konflik-konflik seperti itu begitu. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu begitu. Maka kemudian yang menjadi catatan penting kepada kita bahwa kenapa PKS tetap dengan PKB? Karena satu tujuan, ingin membangun rakyat yang ada selama ini begitu kan. Ingin memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa hari ini ada sebuah partai besar yang masih peduli terhadap rakyat. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Jadi artinya saya yakin dan saya yakinnya PKS itu akan mendukung Anies Baswedan begitu. Walaupun Dewan Syuro itu masih belum memutuskan itu begitu kan. Tapi setidaknya itu sudah akan di Twitter sudah berselewengan begitu akan mendukung ya Anies Caimin ini begitu ya. Dan bahkan keuntungan dari koalisi perubahan apa begitu untuk PKS? Ya bisa saja nanti menteri kalau menang begitu. Bisa saja 2 menteri lah, 3 menteri lah. Kira-kira seperti itu. Partai Nasdem ada 3 menteri ya. Dari PKB ada 3 menteri. Yang lainnya kita kasihkan ke yang lain begitu. Tapi jangan dikasih kepada Partai Demokrat begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu ya. Partai Demokrat dapat apa? Ya dapat menjadi oposisi selamanya. Ini sangat luar biasa begitu guys. Ketika Caimin memberikan sambutan, memberikan penegaskan bahwa ya PKB bertekad bulat di situ ya untuk selalu menjunjung tinggi untuk memenangkan Anies Caimin ini begitu ya. Mari bergandengan tangan bersama-sama untuk menuju perubahan yang sangat luar biasa di situ. Jadi ini sudah jelas begitu PKS ya secara kasat mata begitu ya sudah mendukung Anies Caimin begitu ya sampai nanti pendaftaran mungkin di Oktober dia akan bersama-sama mendaftar begitu. Dia akan membicarakan bagaimana ya koalisi yang sebenarnya, koalisi pemenangan di situ begitu. Saya kira ada nasionalis religius di situ begitu kan untuk mempersatukan bangsa kita, untuk mempersatukan Islam kita, untuk mempersatukan kemaslahatan kita untuk bangsa dan negara begitu ya. Saya kira dengan seperti itu saya yakin dan saya yakinnya akan mendapat ya prihatin ya mendapatkan simpati terhadap masyarakat hari ini begitu. Maka masyarakat bergandengan tangan bersama-sama untuk memenangkan Anies Caimin ini begitu. Saya kira perlu dengan adanya seperti ini ya PKS harus berkolaborasi, harus masuk di situ begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.